Pertama, pertanyaan Mang Idris mengenai kewalian. Abul Abbas Al-Mursi itu mursyid yang kedua dari tarekat Syadziliyah setelah Abul Hasan Asy-Syadzili. Pernah ditanya mengenai bagaimana cara kita mengenali para wali. Kata Abul Abbas Al-Mursi, ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah azza wa jalla. Mengetahui wali lebih sulit daripada mengetahui Allah. Li'anna Allah ma'rufun bijamalihi wa kamalih, karena Allah bisa diketahui dengan sifat jamal dan kamalnya. Kata Abul Abbas Al-Mursi, wa hatta mata ta'rifu mithlaka yashrabu kama nashrab wa ya'kulu kama na'kul. Bagaimana kamu bisa mengenali wali-walinya Allah, yaitu orang yang makan seperti kamu makan, yang minum seperti kamu minum. Terlebih wali-walinya Allah yang tidak difasilitasi oleh Allah dengan karomah. Karena tidak setiap wali Allah itu punya karomah. Jadi karomah itu bukan satu-satunya penanda bahwa dia seorang wali. La yalzamu min adamid dalil adamul madlul. Tidak setiap orang yang tidak punya karomah itu bukan wali. Ada banyak orang waliullah tapi tidak punya karomah. Seperti Kiai Khalil Nawawi Sidugiri. Ini pengasuh pesantren Sidugiri Jawa Timur. Nah, nanti Lirboyo ada lagi. Oke. Kiai Khalil Nawawi Sidugiri kerjaannya setiap pagi sampai malam adalah ngajarin santri. Tidak punya karomah. Tapi suatu waktu di daerah Pasuruan itu, masyarakat gagal membawa padi ke lumbung. Udah bertahun-tahun. Tidak ada pilihan lain, akhirnya datang ke Kiai Khalil Nawawi Sidugiri. Wahai Kiai Khalil, ini sudah 3 tahun masyarakat tidak berhasil membawa padi ke lumbung, gimana caranya? Kata Kiai Khalil kepada orang-orang yang datang, kamu segera pulang, berdiri di depan padi-padi kamu itu, ngomongnya begini, wahai hama-hama, wahai wereng, wahai ulat, kalau kamu masih memakan padi saya, akan saya laporkan ke Kiai Khalil Sidugiri. Ini Kiai Khalil Sidugiri. Setelah dibilang kayak begitu, orang itu mati semua. Ini min ba'di karamatihi. Hanya satu itu karomahnya Kiai Khalil Nawawi Sidugiri yang tampak ke publik. Selebihnya tidak sebanyak karomahnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ini salah satu wali Allah yang tidak punya karomah. Jadi kalau lihat Kiai Said tidak punya karomah, itu bukan berarti beliau bukan wali. Karena la yalzamu min adamid dalil adamul madlul. Tidak ada karomah itu bukan penanda bahwa beliau bukan wali Allah. Kata Imam Syafi'i, kalau para fuqaha itu laisa min waliyillah, bukan wali Allah, maka tidak akan ada wali. Kiai Sahal mungkin tidak dikenal sebagai orang yang punya karamah. Kalau Kiai Sahal bukan waliullah, lalu siapa yang menjadi waliullah? Yang mencurahkan segala hidupnya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Walaupun sulit untuk membedakan mana yang wali dan mana yang bukan wali. Apakah wali itu kasbi atau wahbi? Menurut saya dua-duanya. Seperti halnya nabi itu kasbi atau wahbi. Ada nabi yang kasbi, ada nabi yang wahbi. Kenabian Nabi Ibrahim itu pemberian dari Allah. Kenabian Nabi Adam itu pemberian dari Allah. Innallaha astafa Adam wa Nuhan. Bahkan untuk Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi keluarga Ibrahim dipilih oleh Allah
Itu sebabnya dari anak keturunan Nabi Ibrahim ada 18 yang menjadi nabi. Salah satu istri Nabi Ibrahim yang tidak banyak dikenal, nanti Kiai Said bisa menambahkan, namanya Qanturah. Punya anak namanya Madian. Dari Madian inilah Nabi Ibrahim punya anak keturunan bernama Syuaib. Sehingga nanti disebut wa ila Madyana akhahum Syuaiba, juga dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari Nabi Ishak banyak lagi nabi-nabi, Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya, panjang sekali. Nah, dari Nabi Ismail hanya satu yang menjadi nabi. Itu barokahnya Nabi Ibrahim juga. Nabi Muhammad menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Bayangin, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan istri dan bayi yang dikandung yang masih kecil itu ke sebuah daerah yang jauh sekali, ke Mekah yang tandus itu. Untungnya Siti Hajar dan Ismail ini tidak hidup di abad 21. Kalau hidup di abad 21 bisa dipersoalkan oleh KPAI sebagai penelantaran anak dan istri. Kata Siti Hajar dan Nabi Ismail, ini serius wahai suamiku, saya akan ditaruh di lembah yang tandus ini. Setelah dijawab oleh Nabi Ibrahim, ini perintah dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di Mekah, dia pergi jauh menuju Palestina. Sudah bayangan istrinya sudah mulai menghilang, dia menengadahkan tangannya ke langit. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, dan seterusnya, rabbana wab'ats fihim rasulan. Doanya Nabi Ibrahim dikabulkan. Dari anak keturunan Ismail itu menjadi nabi selama 3162 tahun. Ini jarak waktu yang ditulis oleh Syata ad-Dimyati di dalam I'anatut Talibin. Jadi kalau orang itu tidak dikabulkan doanya hanya 1 tahun, yang kita bayangkan doanya Nabi Ibrahim yang baru dikabulkan oleh Allah 3162 tahun. Baru muncul Khatamul Anbiya wal Mursalin. Kewalian juga sama. Ada yang wahbi, ada yang kasbi. Ada yang diambil langsung oleh Allah menjadi wali, sehingga langsung jazab, dia tidak punya guru, majdzub. Wali yang kayak begini tidak bisa dijadikan guru, karena tidak bisa membimbing kita melalui maqamat. Ada makam taubat, ada makam zuhud, ada makam wara. Makanya Pak Denny hati-hati mencari guru. Mana guru yang bisa membimbing kita? Tidak seluruh waliullah itu bisa menjadi mursyid yang bisa mengatur kita, makam taubat dulu dan seterusnya. Makanya guru-guru kita itu kalau mau cari yang benar, ya yang seperti yang kita lihat ini. Kiai Maimun Zubair, Kiai Mustafa Bisri, Kiai siapa lagi? Banyak kiai-kiai yang lain, almarhum Kiai Ali Maksum, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Mahrus Ali. Itu santrinya Kiai Khalil Bangkalan semua itu. Kiai Mahrus Ali ini ceritanya agak mirip dengan ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kiai As'ad ini mondok di pesantrennya Syekhuna Khalil Bangkalan. Suatu waktu disuruh ngaji oleh Syekhuna Khalil, tidak bisa menyebut ra. Bismillahirrahmanirrahim, gak bisa ra. Mirip dengan Wasil bin Atha, kata Kiai Said Agil Sirat. Wasil bin Atha itu ulama besar pendiri Mu'tazilah yang tidak bisa menyebut huruf ra, sehingga kalau dia khutbah selalu bisa menghindar dari huruf ra. Alhamdulillahil malikil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam. Enggak ada ra-nya itu. Kata Ki Khalil, coba buka mulutnya. Iftah faka, buka mulutnya. Diludahi oleh Kiai Khalil Bangkalan, besok paginya dipanggil,
Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok bisa? Barokahnya ludah yang kemarin Kiai. Ini barokahnya Kiai. Ini mirip dengan ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini bukan orang Arab, orang Persia. Suatu waktu dia grogi karena kefasihannya di dalam bahasa Arab tidak sefasih ulama-ulama Baghdad yang keturunan Arab itu. Akhirnya dia didatangi oleh Nabi setelah Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi imam salat duhur siang-siang ini, imam salat duhur, dia mau pulang didatangi oleh Nabi. Kenapa kamu grogi? Ya, saya enggak sefasih mereka wahai datukku. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, coba dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya, diludahin 7 kali. Setelah diludahin 7 kali, dia menjadi alim. Fasahanya tinggi, tapi kemudian yang ngaji itu bukan hanya manusia. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gemeteran. Setelah gemeteran didatangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa kamu gemeteran? Kok saya jadi makin gak percaya diri? Kalau begitu, buka mulutmu, kata Ali bin Abi Thalib. Diludahi lagi, tapi 6 kali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani penasaran, ini kenapa 6 kali, kok Nabi 7 kali? Akhirnya, kenapa wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kok 6 kali bukan 7 kali? Kata Ali bin Abi Thalib, adaban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak bisa melampaui Nabi. Kalau Nabi 7 maka saya 6. Ini cara adabnya sampai kayak begitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini banyak versinya. Menurut Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Ahmad At-Tijani merasa tingkat kewaliannya lebih tinggi dari kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya pernah ke kuburannya Syekh Ahmad At-Tijani di Maroko itu, Madinah Qadimah. Di dalam masjid didatangi oleh banyak pengikut-pengikutnya dari Filipina, dari Malaysia, dari Bangladesh. Tapi kuburan Al-Ghazali sepi. Saya juga pernah mengunjunginya, kuburan Al-Ghazali di Mashhad, yang sekarang baru ditemukan 2 tahun terakhir, nggak ada pengunjungnya. Padahal kata Abil Hasan Asy-Syadzili, idza uridat alaikum hajah, jika kamu punya hajat tertentu, fatawassalu bil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bertawassullah kepada Al-Ghazali. Tapi ini Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bukan Al-Ghazali yang lain. Seperti Abdul Muqsid Ghazali, bukan yang itu. Mestinya kalau orang nahwu sarraf ini kan penting ada tanwin dan tidak ada tanwin. Ini sibawaihi atau sibawaihin akhar. Ini penting biar tidak kabur dengan Al-Ghazali yang itu. Dari sudut itu saya agak cukup mengkompilasi buku-buku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Ghunia, Al-Fathur Rabbani, Jawahirul Ma'ani, apa Jawahirul Ma'ani At-Tijani ya. Itu terkandung unsur seperti Al-Ghazali, ada unsur falsafinya, ada unsur khuluki amalinya. Saya Mas Ulil tahu dari Kiai Said bahwa Ihya Ulumuddin bukan hanya mengandung unsur tasawuf khuluki amali, tapi juga mengandung unsur falsafi. Buka juz 3 pada babut tauhid halaman 116. Al-Ghazali membagi mengenai tauhid itu ke dalam 4 peringkat. Tauhid yang paling tinggi adalah tauhid seperti yang dirumuskan oleh Abu Mansur Al-Hallaj. Dan kalau kita bicara Abu Mansur Al-Hallaj, itu jelas tasawufnya adalah falsafi. Hulul dia. Apa hulul itu? Innallaha astafa ajsaman halla fiha bima'anir rububiyah wa azala anha ma'aniyal basyariyah. Allah turun ke bumi menempati sebuah lokasi di dalam tubuh manusia. Tapi nanti beda dengan itihadnya Abu Yazid Al-Bustami. Ini 6 SKS ya kalau dilanjutkan ya. Panjang pembahasan mengenai ini. Jadi mengandung unsur
falsafi mengandung unsur khuluqi amali. Baik Al-Ghazali maupun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama-sama percaya ada ilmu ladunni. Buka Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 114. Kata Al-Ghazali, ada banyak orang alladzina yu'jizuna an qiraatil asturil ilahiyah al-maktubati ala safahatin mawjudat bi khattin ilahiyyin la yudraku bi ainil basar walakin yudraku bi ainil basirah. Ilmu yang diperoleh bukan hanya dengan ainul basar, mata kepala, tapi diperoleh dengan ainul basirah. Takbir ini saya peroleh dari guru saya almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin. Ini pentingnya belajar kepada banyak tokoh, banyak ulama, sehingga takbirnya menjadi variatif, lebih kaya. Imam Syafi'i sendiri 2 tahun belajar ilmu firasat, walaupun akhirnya bukunya dibakar karena satu kasus. Jadi Mang Idris, ini baru satu pertanyaan ya. Jadi kewalian itu bisa wahbi, bisa juga kasbi. Tapi biasanya kalau bapak, kakek, dan anak sudah wali, itu ada jeda agak lama. Karena perawi hadis itu maksimal an abihi an jaddihi, dari bapak dan kakeknya. Makanya Gus Dur itu kata Kiai Said, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Tarakus sifaha wa lam yusibhum ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Tapi nggak usah dilanjutin. Jadi ini keturunan orang-orang bersih. Yang bertapa itu siapa? Yang Bahasim Asy'ari sendiri. Kiai Asy'arinya tokoh besar atau bukan? Saat itu masih tokoh kecil dibanding dengan kiai-kiai yang lain. Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Termasi, dan lain-lain. Kiai Akil Sirat, Kiai Akil Sirat itu kan ahli ilmu qiraah, fasahanya luar biasa. Tapi anaknya bisa mondok ke Ummul Qura, itu luar biasa. Imam Syafi'i itu siapa bapaknya? Anaknya siapa? Tapi karena barakah doa dari ibunya, berguru kepada Imam Malik, maka menjadi tokoh besar. Makanya orang itu sukses, orang tuanya siapa, gurunya siapa, belajarnya di mana. Itu yang akan menunjang. Sudah keturunan baik, mondoknya di Mekah, gurunya hebat. Itu kan biasa kalau kayak begitu. Tapi orang tuanya biasa, seperti Mbah Manap Lirboyo, orang tuanya kan biasa. Berguru kepada orang hebat, mondoknya di Bangkalan. Tapi lihat Lirboyo sekarang, santrinya berapa ribu. Sehingga kata At-Tilimsani tahya bikum, gimana itu? Al-ardu, ada pepatah, ada puisi-puisi Arab di mana ulama-ulama besar itu bisa menghidupi bumi. Ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru. Ulama itu seperti hujan yang membasahi pekarangan bumi. Dulu Lirboyo itu apa itu? Hutan. Asem Bagus itu hutan. Paiton itu hutan. Tapi tahya bikum kullu ardin tanzilu nabiha. Bumi ini menjadi hidup karena didatangi oleh para ulama. Makanya Mekah itu menjadi barokah karena diinjak oleh para ulama. Madinah itu kalau tidak ada kuburan Nabi, terus kita ke sana ngapain? Madinah itu menjadi mulia karena di situ ada jenazah, ada jejak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Apalagi? Ulama berpolitik? Oke. Muawiyah bin Abi Sufyan, suatu waktu dia sudah positif menjadi khalifah. Dia bingung, ini legitimasinya apa ini Quran hadisnya. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan kirim surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Tolong dong saya dicarikan ayat bahwa kepemimpinan saya ini sah. Maka Mughirah bin Syu'bah mengirimkan ayat.
yang kita baca setiap selesai sholat. Ayat yang tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi kalau hari ini saya menjadi khalifah, kemudian Ali bin Abi Thalib jatuh, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu mulai muncul ayat-ayat Quran dan hadis masuk dalam percakapan politik. Sehingga nanti baru di stop percakapan politik di mimbar-mimbar khutbah itu pada saat Umar ibnu Abdul Aziz. Ini rawinya dari riwayatnya dari Kiai Said. Ilmu saya banyak dari Kiai Said ini. Umar ibnu Abdul Aziz itu siapa? Umar ibnu Abdul Aziz adalah anak dari Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan itu menikah dengan Ummu Ammarah. Ummu Ammarah itu siapa? Anak dari Qasim. Qasim itu siapa? Anak dari Umar bin Khattab. Nah, kan ada cerita mengenai Umar bin Khattab lagi sidak ke kampung-kampung, kemudian mendengar ada anak perempuan dan ibunya lagi memasak susu. Kemudian ibunya menyatakan, udah ditambah dengan air biar makin banyak susunya. Kata anaknya, jangan. Umar bin Khattab pasti tahu, Umar sudah tidur. Kalau Umar sudah tidur, Allah yang belum tidur. Umar bin Khattab lagi di luar rumahnya. Pulang ke rumah dia, memanggil anaknya bernama Qasim, segera nikahi perempuan itu Ummu Ammarah. Punya anak Laila dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir, punya anak Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang dikenal sangat adil, dari saking adilnya hanya 2 tahun menjadi khalifah. Apa yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz untuk menyetop politisasi ayat-ayat Quran, caci maki di mimbar-mimbar khutbah. Kata Kiai Said, Umar ibn Abdul Aziz adalah orang pertama yang memerintahkan setiap khutbah yang kedua segera tutup dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Wal bagh itu yang enggak boleh. Tapi caci maki hari ini kan enggak bisa di stop. Saya dan Mas Ulil termasuk Kiai Said kan dicari-cari kesalahannya mungkin waktu SD, SMP, SMA kan. Tapi saya enggak gelisah. Diingatkan oleh Imam Syafi'i, da'il ayyam taf'alu ma tasya wa tib nafsan idza hakamal qada. Biarlah yang lalu itu biar berlalu. Fala tajza' li haditsatil layali. Jangan terlalu lama galau dengan peristiwa yang terjadi di malam hari. Fama li hawaditsid dunya baqa. Tidak ada bullying yang abadi, caci maki yang abadi. Makanya kata Imam Syafi'i, fakun rajulan alal ahwali jaldah wasyimatukas samahatu wal wafa. Jadilah laki-laki yang tangguh, tidak cengeng tapi gampang memaafkan, dadanya lebar sehingga menerima perbedaan. Tapi yang ngeri itu di internal kita sendiri yang saling caci maki. Imam Syafi'i mengingatkan lagi, idza syi'ta an tahya saliman minal adha wa hadzuka mawfurun wa irdhuka sayyinu lisanaka la tadhkur bihi awratam ri'in fa kulluka awratun walin nasi alsunu wa ainuka in abdat ilaika ma'ayiba fasunha fakul ya ainu lin nasi ayunu. Tapi kalau harus terpisah satu dengan yang lain, kata Imam Syafi'i, wa ashir bima'rufin wasamih man i'tada wa farik walakin billati hi ahsan. Kalau terpaksa kita harus berbeda pilihan calon presidennya, wa farik walakin billati hi ahsan. Berbedalah tapi dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.